Kemudian sunnah dan bid'ah, nah ini yang menjadi penting. Sunnah dan bid'ah itu bukan hukum syariah, namun perkara yang berimplikasi hukum syariah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita mengatakan ini sunnah, itu masih koma, apa hukumnya? Nah, ini bid'ah, itu masih koma, apa hukumnya? Karena dua hal ini bukan hukum syariah, gitu ya. Nah, sekarang apa kemudian titik temunya untuk kita bisa memahami bahwa bid'ah itu tanpa kita harus kemudian terlibat dalam perdebatan ada bid'ah hasanah atau tidak gitu ya. Apa yang menjadi titik temunya gitu. Titik temunya seperti yang tadi saya katakan bahwa yang namanya bid'ah itu jangan dilepaskan dengan makna sunnah, satu. Dan yang kedua, dua-duanya itu bisa dihukumi dengan 5 hukum syariah. Ya, artinya antara bid'ah dan sunnah pun akan terikat dengan wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Maka kalaupun kita ingin menggunakan istilah sunnah, itu pun masih koma gitu kan. Misalnya kita mengatakan ini sunnah Nabi, iya betul, tapi hukumnya apa atas kita? Nah, itu yang harus kita cari gitu. Misalnya Nabi SAW itu menikah sampai 11 istri, itu sunnahnya. Ya kita nggak ingkari itu sunnah beliau gitu. Tapi apa hukumnya atas kita? Nah, itu yang jadi persoalan kan? Nah, berarti kan titik temunya di situ. Sama seperti kita mengatakan ini bid'ah, tapi hukumnya apa? Nah gitu. Nah ini titik temunya di situ sebenarnya. Nah ini yang harusnya dicari itu di situ. Gitu. Nah sekarang pertanyaan begini, apa argumentasinya? Kok kita mesti mencari tahu hukumnya dan tidak harus kemudian bersih tegang dalam persoalan adakah bid'ah hasanah atau tidak gitu ya? Yaitu konsep yang harus kita terima dari para ulama kita. Tapi yang menjadi titiknya adalah di mana hukumnya, gitu kan? Nah ini argumentasinya begini, Ustaz Zefa. Saya membuat contoh argumentasinya begini. Jadi sunnah dan bid'ah itu bisa dipahami secara bahasa dan syariah juga, ya berdasarkan beberapa definisi. Sampaikan Ustaz Zefa. Dan saya memilih definisi bid'ah yang sesuai dengan lawan dari sunnah, ya. Maknanya itu sebagai lawan dari makna sunnah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya secara bahasa, yang namanya sunnah itu kan tradisi yang diikuti, berarti sudah ada, lalu kemudian diikuti. Itu sunnah secara bahasa. Sedangkan kalau bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah ada, lalu diadakan. Itu kan bid'ah ya. Dan dua-duanya bisa negatif, bisa positif. Tradisi yang diikuti itu bisa positif, bisa negatif. Negatif, ya. Nah, sesuatu yang dilakukan dan belum ada contohnya juga bisa negatif, bisa positif. Itu baru secara bahasa. Malah secara bahasa bid'ah bisa menjadi sunnah secara bahasa. Bid'ah itu adalah perkara baru yang belum ada contohnya. Nah, akhirnya diadakan, rupanya berikutnya ada orang yang mengikuti. Maka bid'ah yang diikuti jadi sunnah. Gitu. Oke. Ya kan begitu gitu kan. Jadi maka bid'ah secara bahasa bisa jadi sunnah gitu. Dalam arti sebagai sesuatu yang baru muncul lalu kemudian diikuti oleh banyak orang gitu kan. Nah, itu bisa dia kemudian ketemu gitu maknanya. Nah, jadi tapi intinya titik kesepakatannya adalah dia bisa negatif, bisa positif. Itu secara bahasa. Nah, sedangkan kalau sudah didefinisikan secara syariah, nah ingin saya tegaskan pendefinisian sunnah dan bid'ah secara syariah ada secara tegas pada sosok Rasulullah SAW. Ada secara tegas. Nah, bagaimana maksudnya? Sunnah ya bukan hanya tradisi yang diikuti, tapi tradisi yang diikuti itu adalah dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Nah, berarti kan sudah spesifik ya. Maknanya sudah mengkerucut hanya pada sosok Rasul. Nah, itu ya. Nah, ini seperti yang didefinisikan dalam banyak kitab usul fikih, ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi Quran. Jadi sunnah itu segala hal yang disandarkan kepada nabi selain Al-Qur'an, ya qaulan wa fi'lan wa taqrir dan sebagainya. Ya, bahkan sifatnya juga termasuk juga sunnah gitu kan. Sifat dalam arti sifat khuluqiyah wa sifat khalqiyah. Ya, sifat terkait dengan akhlak atau sifat terkait dengan fisik. Itu dua-duanya juga termasuk sunnah. Nah, jadi pada sosok nabi ya. Nah, sebaliknya bid'ah juga begitu. Ya, kalau sunnah dinisbatkan kepada nabi, maka bid'ah kebalikannya, tidak dinisbatkan kepada nabi. Dan itulah yang dipahami oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab Qawaidul Ahkam. Ya, dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, Imam Izzuddin bin Abdussalam mendefinisikan bid'ah sebagai lawan sunnah dalam definisi yang tadi kita sebutkan. Bid'un lam yu'had fi ahdi Rasulullah SAW. Perbuatan yang belum ada contohnya pada masa Rasulullah SAW. Bahkan kalau misalnya kita bicara masa Rasul ya, bisa jadi sunnah itu juga adalah perbuatan sahabat tapi
dilakukan pada masa Nabi. Itu kan juga sunnah ya, masuk dalam bab sunnah takririyah gitu kan. Nah, tapi kalau bid'ah intinya adalah suatu hal baru yang muncul setelah masa Rasul. Apakah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah atau tidak dilakukan oleh para sahabat? Intinya bukan di masa Rasul. Itu adalah bid'ah gitu ya. Nah kan sederhananya begitu aja kan. Jadi kalau misalnya, oh ini sudah ada contohnya di masa Nabi ya sunnah. Ya. Oh ini nggak ada contohnya di masa Nabi ya bid'ah ya selesai. Ya, oke. Gitu kan. Nah, ini sebelum kita masuk kepada hukumnya apa ya, ini kita baru memahami bid'ah secara umum seperti itu. Nah lantas kesimpulannya begini. Ya, poin pentingnya itu pada sosok Rasulullah. Bid'ah sesuatu, sunnah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, bid'ah sesuatu yang tidak disandarkan kepada Nabi. Nah itu kan sederhananya begitu ya. Kemudian sunnah dan bid'ah, nah ini yang menjadi penting. Sunnah dan bid'ah itu bukan hukum syariah, namun perkara yang berimplikasi hukum syariah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita mengatakan ini sunnah, itu masih koma, apa hukumnya? Nah, ini bid'ah, itu masih koma, apa hukumnya? Karena dua hal ini bukan hukum syariah, gitu ya. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan hukum syariat? Ya, hukum syariat itu ya 5 hukum yang sering kita kenal, yang disebut hukum taklifi. Yang saya maksud hukum syariah di sini adalah hukum yang ada nilai pahala dan dosanya. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi nanti ada istilah begini, sunnah yang sunnah. Nah, itu ya. Sunnah yang hukumnya sunnah. Nah, gitu. Dan bahkan nanti ada bid'ah yang hukumnya sunnah gitu ya. Sunnah yang hukumnya haram. Gitu ada juga sunnah yang hukumnya haram juga ada gitu. Nah, itu yang harus kita pahami seperti itu gitu. Makanya tadi sudah kita contohkan, ya Nabi menikah dengan lebih dari 4 istri ya sunnah, jangan ingkari. Yang mengingkari Nabi menikah lebih dari 4 istri bukan sunnah, nah itu kafir. Bisa kafir gitu. Karena faktanya kan memang begitu gitu kan. Baik. Tapi hukumnya apa? Nah, itu yang jadi persoalan. Hukum kepada kita umatnya itu apa? Itu yang jadi persoalannya. Nah, lalu kemudian cara mengetahuinya bagaimana? Ini tambahan. Ini sebenarnya penjelasan Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Cara mengetahui hukum syariah atas sunnah dan bid'ah itu apa? Ya sederhananya begini, belajar usul fikih, pelajari kaidah-kaidah usul fikih. Nah, disitulah kita akan menemukan cara untuk bagaimana mengetahui hukumnya. Gitu kan? Karena usul fikih itu kan adalah suatu sistem, suatu metodologi untuk kita tahu ini hukumnya apa dalam suatu perbuatan gitu kan. Nah, jadi bid'ah dan sunnah pun begitu. Maka tidak setiap sunnah Nabi nanti satu hukum dan sebagaimana bid'ah tidak satu hukum. Ya.